Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Honda Civic Type R, Civic tipe teratas sekaligus merupakan Honda paling mahal dan paling kencang yang dijual sekarang. Dan di video kali ini kami akan mereview lengkap mobil ini, termasuk test drive baik di jalan maupun di sirkuit. Kemudian melihat bagaimana performanya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, apa saja kelebihannya, apa saja kelemahannya, dan apakah mobil ini sepadan dengan harganya yang sangat mahal. Inilah review lengkap dari Honda Civic Type R. Kami sudah pernah membuatkan video first impression dari Honda Civic Type R ini. Anda bisa klik linknya, ada di atas kanan sini. Jadi di video kali ini kami akan lebih konsentrasi ke rasa berkendaranya. Karena memang itulah sebuah Type R. Type R tidak hanya bisa dilihat dari speknya saja, tapi harus dirasakan bagaimana berkendaranya, baik di jalan raya maupun di sirkuit. Tapi kami akan meng-highlight sedikit tentang mobil ini sebelum kami langsung mengendarainya. Jadi ini adalah generasi ke-6 dari Civic Type R. Civic Type R pertama kali dimulai di tahun 97 dengan generasi EK9, kemudian habis itu ada generasi EP, ada FD yang bersama dengan FN, kemudian FK2, FK8, dan terakhir di FL5 ini. Nah, Civic Type R ini mengambil basis dari generasi ke-11 Honda Civic. Jadi Anda bisa melihat masih ada kemiripannya terutama di lampu depan, tapi bagian bodinya hampir semuanya berbeda dibandingkan Civic generasi ke-11 yang versi sedannya ada di Indonesia. Yang pertama, mobil ini hatchback, bukan sedan seperti yang di Indonesia. Kemudian dibandingkan hatchback yang standarnya pun, mobil ini hampir semuanya berubah kecuali pintu depan, spion, dan antena. Kap mesinnya aluminium, kemudian banyak bodi-bodi gembung di sini yang itu benar-benar memperlihatkan perbedaan mobil ini secara desain eksterior. Jadi mobil ini terlihat lebih lebar tapi lebih pipih sehingga menimbulkan kesan lebih garang, apalagi dengan bumper yang lubang udaranya ini besar sekali baik di grill atas maupun yang di bawah sini. Fog lamp tidak ada lagi, jadi semua digantikan dengan desain yang lebih sporty, tapi mobil ini memang lebih lebar dibandingkan Civic biasa karena memang dibuat untuk performa tinggi. Karena ketika trek mobil ini lebih lebar, maka mobil ini akan memberikan daya cengkram dan pengendalian yang lebih baik. Nah, sekarang kita lihat mesinnya, karena ini salah satu part yang paling penting dari sebuah Honda Civic Type R. Mobil ini memiliki mesin 2000 cc, 4 silinder turbo, kodenya K20C, yang artinya kodenya sama dengan generasi sebelumnya, tapi dilakukan sejumlah penyempurnaan termasuk di beberapa internalnya dan di turbonya supaya menghasilkan tenaga dan torsi yang lebih besar serta karakter tenaga yang lebih supel yang bisa dari putaran lebih rendah. Mesin ini menghasilkan tenaga 319 PS atau 315 HP dan torsinya 420 Nm. Torsi yang sangat besar. Dan tenaga serta torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi yang khas Type R, yaitu transmisi 6 speed manual. Wah, ini covernya juga sudah diberi warna merah supaya menambah nuansa racing. Nah, berbicara merah, ini mobil yang kami tes ini warnanya merah. Dan secara total ada 5 warna yang bisa dipilih untuk Honda Civic Type R ini. Ada putih, Championship White, yang itu merupakan warna abadinya lah dari Honda Civic Type R. Kemudian ada merah seperti ini, kemudian ada biru, ada abu-abu, dan ada hitam. Warna yang manapun harganya sama, jadi Anda tidak perlu melakukan penambahan biaya lagi. Tapi memang mobil ini sudah sangat-sangat mahal. Wow, mahalnya. Sebagai perbandingan, mobil
sebelum ini, generasi sebelum ini FK8 itu dijual pertama kali di Indonesia harganya tidak sampai 1 miliar rupiah. 990-an juta rupiah, kemudian seiring berjalannya waktu harganya naik sampai mendekati ke 1,1 miliar rupiah. Mobil ini harganya 1,4 M, kurang 1 juta, 1,399 M. Yang mana dia lebih mahal artinya dari AMG A35, AMG A35 Sedan, AMG GLA 35, dan itu membuat ini adalah Civic yang harganya 2 kali lipat lebih dibandingkan Civic RS yang dijual juga di Indonesia. Artinya dalam tas ini kita juga harus lihat apakah yang diberikan baik performanya maupun rasa berkendaranya sepadan dengan harganya. Honda tahu harga yang sangat mahal itu akan bisa diterima oleh konsumen jika memang mobil ini memberikan keasikan berkendara serta performa yang baik. Dan salah satu kunci untuk memperbaiki performa adalah ban. Makanya Honda melebarkan ban mobil ini sampai ke taraf yang cukup ekstrim untuk sebuah hatchback, hot hatchback. Ini bannya lebarnya 265. 265 itu lebar ban yang biasanya Anda temui mungkin di BMW M atau di sebuah Porsche. Ini adalah ban yang sangat lebar tapi dipasangkan di sebuah Civic. 265 30 ZR19 baik di depan maupun di belakang. Dan ini di atas kertas saja akan memberikan traksi yang sangat baik. Remnya ini menggunakan big brake kit dari Brembo. Serta velgnya ini 19 inci dengan warna hitam doff yang gagah. Dan ini juga menarik, velgnya itu turun 1 inci dari sebelumnya. Sebelumnya itu 20 inci. Sekarang diturunkan dari jadi 19 inci karena menurut Honda ini bisa mendukung untuk ban yang lebih lebar lagi dan dia bisa memberikan seperti meninggikan gear ratio, jadi akan menimbulkan efek yang lebih positif pada saat berakselerasi atau keluar tikungan. Jadi semua perubahan di ban ini memang untuk performa. Mobil ini kencang, sangat kencang. Top speednya diklaim bisa mencapai kisaran 275 km per jam. 275 di sebuah hatchback Honda. Tidak terbayangkan dari zaman dulu bisa ada hatchback Honda yang bisa berlari di atas 270 km per jam. Makanya butuh aerodinamika yang baik. Seperti Anda bisa lihat, ini ada wing khasnya Type R, memang memakai wing. Walaupun dibandingkan generasi sebelumnya itu wingnya sewarna bodi dan terlihat lebih terintegrasi, sedangkan wing ini lebih terlihat seperti produk aftermarket, seperti barang modifikasi. Tapi secara fungsi ini bisa menekan mobil tetap ke bawah hingga di kecepatan tinggi Anda mendapatkan kestabilan yang optimal. Serta yang menarik, wing ini sama sekali tidak menghalangi pandangan ke belakang ketika kita lewat spion, kita lihat ke belakang. Jadi pas sekali, memang tingginya ini sudah dirancang dan ini wingnya memang kokoh sekali ya. Ini bukanya juga kokoh sekali. Dan selain wing juga ada sejumlah lubang-lubang udara itu di depan. Ada lubang udara, kemudian di sini juga ada diffuser. Dan ini juga diklaim oleh Honda membantu membuat aliran udara itu lebih smooth dan meningkatkan downforce ketika di kecepatan tinggi. 3 buah exhaust sama seperti di Type R sebelumnya, tapi kalau di Type R sebelumnya itu yang besar itu di kanan dan kiri, yang di tengah itu kecil. Sekarang kebalikannya. Nah, yang di tengah ini dia juga dilengkapi dengan katup. Jadi ketika di beberapa mode berkendara itu katupnya bisa dibuka dan menghasilkan sebuah suara yang lebih terdengar dibandingkan pada saat katupnya ditutup. Sekarang kita lihat bagasinya. Sebenarnya tidak akan, atau adalah tapi sedikit orang yang akan membawa sebuah hot hatchback bepergian atau berlibur. Tapi ya sekarang kita lihat aja kepraktisannya, karena dia basisnya adalah Civic hatchback, jadi dia memiliki bagasi yang praktis dan cukup besar. Bangku bisa dilipat untuk memperbesar kapasitas, tapi bahkan sebelum bangku dilipat pun ini kapasitasnya juga sudah cukup besar untuk sebuah hatchback, yaitu 410 liter. Dan saya akan peragakan dengan memasukkan 2 buah koper ini. Ini saya ada 2 buah koper bowler. Yang satu berukuran 24 inci dan yang satu berukuran 20 inci.
Dan Bowler ini adalah koper brand lokal Indonesia, dan ini adalah favorit kami juga di Auto Driver. Kalau bepergian kami sering menggunakan koper Bowler ini karena nyaman untuk dipakai, kemudian bentuknya keren dan kokoh, serta bisa ada inisial. Lihat, ini ada inisial OD, Auto Driver. Jadi nggak bakal ketukar ketika kita bawa koper ini misalnya naik pesawat. Tapi sekarang kita nggak naik pesawat, kita akan bawa koper ini di mobil. Jadi di sini koper yang 24 inci ini sebenarnya bisa 2 koper medium itu masuk ke dalam bagasi Civic Type R ini dengan mudah. Sedangkan kalau koper yang kecil seperti ini yang 20 inci, Bowler yang 20 inci itu bahkan bisa sampai 4 atau 5 koper ini masuk ke dalam bagasinya. Jadi ini adalah sebuah bagasi yang praktis untuk sebuah mobil yang performanya tinggi. Bahkan kalau Anda ingin privacy, Anda bisa menutup tirainya seperti ini. Sebenarnya nggak terlalu penting ya review duduk di bagian belakang ini, karena ketika Anda membeli sebuah Civic Type R, besar kemungkinan Anda akan berada di balik kemudi di depan, dan di belakang ini mungkin hanya untuk anggota keluarga Anda atau mungkin teman-teman Anda, tapi it's okay lah, kita lihat. Karena dia basisnya Civic, jadi dia legroomnya cukup lega ya. Ini posisi duduk saya tingginya 177 cm, dan ini bangkunya tebal, tapi tetap kita memiliki legroom yang sangat memadai. Headroom tidak tersisa banyak, tapi minimal saya masih bisa duduk dengan nyaman, kecuali kalau saya sandarkan seperti ini ya ada sedikit mentoknya di sini, tapi masih cukup memadai space-nya di belakang. Dan yang unik sekarang, Civic Type R itu tidak lagi menganut konfigurasi 3 penumpang untuk di belakang, tapi hanya 2. Dan itu ditandai dengan bagian tengah ini diisi dengan 2 buah cup holders. Dia tidak ada armrest dan dia tidak ada seat belt. Jadi benar-benar ini sebenarnya Honda secara halus lah, secara sopan ingin memberitahu bahwa ini mobil memang paling enak dinikmati berempat gitu. Berlima itu kurang ideal, karena bagian tengah ini, apalagi kalau mobil diajak bermanuver, itu pasti yang kurang enak dan kurang aman itu ada di bagian tengah. Jadi ya udah, ini adalah murni 4 seater. Tidak ada ventilasi AC, tidak ada USB slot, benar-benar minim fitur untuk penumpang bagian belakang, karena memang Type R itu harus dinikmatinya di depan. Begitu masuk ke dalam, ini kita langsung mendapatkan kesan mahal dan spesial di mobil ini. Oke, secara dashboard ini memang mengambil basis dari Civic RS, Civic generasi ke-11 yang sekarang dijual di Indonesia, tapi ada beberapa perbedaan. Yang pertama yang langsung terlihat adalah joknya yang benar-benar tebal, warnanya merah, dan ini joknya sangat nyaman untuk diduduki. Kemudian karena dia 6 speed manual, jadi ada tuas transmisi manual, dan ini tuas dari aluminiumnya, ini khas dari Type R generasi pertama, silver dengan tulisan yang warnanya merah. Instrumen sekarang memang sudah full digital, tapi ada 3 mode instrumen. Di sini ada comfort, ada sport, dan ada plus R. Jadi plus R itu Anda mendapatkan gauge atau tampilan dari instrumen itu yang seperti mobil balap. Bahkan ada mirip-miripnya seperti S2000. Jadi RPM-nya itu dari kiri ke kanan, dan bahkan di atas itu ada shift light. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 shift light yang itu dia menyala ketika kita mendekati ke rev limiter seperti di mobil F1. Setirnya juga enak untuk digenggam, dia bisa tilt dan teleskopik, dan posisi duduknya ini sangat-sangat ergonomis. Entertainment system sudah bisa memakai Android Auto dan Apple CarPlay, serta dia juga dilengkapi dengan Honda Lock R, yang ini adalah data logging yang akan memantau berbagai parameter dari kendaraan, dan bahkan Anda juga bisa merekam video di sini sekaligus memasukkan data-data ini semua, dan Anda juga bisa melakukan data logging. Jadi Anda bisa mengecek ketika Anda setelah selesai track day gitu ya, Anda bisa mengecek ininya. Anda bisa mengecek bagaimana performa mobil Anda dan keadaan mobil Anda selama di track. Lainnya mirip seperti Civic biasa, tapi ya memang perbedaan-perbedaan itu membuat mobil ini terasa lebih istimewa. Detailnya saya sudah pernah sampaikan di
first impression. Oh ya, ada satu lagi di sini, ada emblem Type R, Civic R 04824 yang di sini ada nomor registrasinya, membuat mobil ini semakin terasa spesial. Oke, kemudian pedalnya juga sudah aluminium, koplingnya ini juga relatif enteng. Oke, rasanya sudah tidak sabar lagi, langsung aja kita bawa mobil ini. Let's go. Sebenarnya saya ingin langsung menggeber Civic Type R ini sekencang-kencangnya. Sayang, ini bukan di sirkuit. Nanti kita ke sirkuit. Sekarang kita di jalan normal dulu. Dibandingkan generasi sebelumnya, Honda Civic Type R FL5 ini terasa lebih dewasa dan nyaman. Posisi duduknya, kenyamanan joknya, aura kabinnya itu terasa mahal, dan cukup signifikan, terasa perbedaan kualitas dan aura mahalnya itu bahkan dibandingkan generasi sebelum ini. Bantingannya lebih nyaman dibandingkan yang FK8, walaupun tetap tidak bisa dibilang empuk. Dia masih cenderung ke arah kaku dan masih ada 2 settingan kekerasan lagi nih. Sekarang saya pakai yang comfort, masih ada sport dan plus R, dan yang plus R itu keras dan cocok untuk di sirkuit, jadi menyenangkan. Bantingannya masih memadai untuk sehari-hari, tapi kalau kita mau ke sirkuit juga kita ada yang bantingannya itu cocok untuk di sirkuit. Untuk pemakaian santai, mesin Type R ini juga cukup menyenangkan dan tidak mengintimidasi. Tapi kalau kita injak agak dalam gasnya, kuat banget torsinya, dan tenaga itu datang terus nggak berhenti-berhenti, bahkan sampai red line. Kayaknya red line-nya masih bisa lebih lagi, tapi cuma dibatasin 7.000, tapi nggak bisa ngebut-ngebut. Ini bukan sirkuit. Aduh, udah nggak sabar. Ya udah, kita langsung bawa mobil ini ke sirkuit aja. Supaya tahu potensi maksimalnya secara aman, kami pun membawa Honda Civic Type R terbaru ini ke sirkuit terbaik di Indonesia. Iya, kemana lagi kalau bukan ke sirkuit Mandalika. Kita bawa Type R ini ke Mandalika untuk merasakan potensi sesungguhnya. Wow, dan langsung baru tikungan pertama langsung terasa memang mobil ini punya DNA di racing. Wow, kencang banget. Ini tikungan high speed, gampang aja ngelibasnya. Wow, mobil ini luar biasa berpindah arahnya ya. Jadi bannya 265 mm, jadi sangat ini bannya sangat ngegrip. Dan saya sekarang pakai yang plus R, dan yang plus R ini bener-bener keras. Itu tadi di tikungan yang high speed itu mobil itu sampai loncat-loncat, bener-bener seperti suspensi balap, tapi seperti laler beloknya. Rev matchingnya juga cepat sekali. Mau aja diajak belok. Kita coba akselerasi. Wow. Dan lampu yang seperti mobil formula itu asik banget. Kita
Kita coba, wah masuk ke 5 loh. Kita coba remnya. Wow. Ini remnya luar biasa, seperti rem balap ini. Nah sekarang kita coba, apakah suspensinya kalau kita taruh di posisi yang lunak. Jadi saya akan pakai mode individual. Apakah masih bisa untuk manuver. Jadi individual ini mesinnya kencang, saya setel, tapi suspensi yang paling lunak. Lebih empuk, tapi masih tajam juga loh. Wow. $200. Jadi di setelan suspensi yang paling empuknya aja, ini tuh masih ngegrip sekali ini mobil, dan masih sangat stabil dan masih sangat layak untuk di sirkuit. Wah, kalau Anda beli sebuah Civic Type R, definitely Anda harus coba mobil itu di sirkuit yang proper seperti Mandalika ini. Barulah Anda tahu kenapa mobil ini mahal sekali. Sasisnya luar biasa. Jadi dia itu ketika kita tadi berbelok kanan langsung kiri, itu biasanya kalau mobil yang sasisnya nggak bagus, itu entah pas belok kiri itu nggak dapat understeer, atau belakangnya snap, belakangnya langsung terlempar dan oversteer. Ini nggak balance banget. Ini adalah mobil standar terbaik dan yang salah satu yang paling balance yang pernah saya coba, walaupun dibandingkan dengan mobil-mobil sport yang lebih mahal. Ini, dan satu yang unik, pada saat kita belok, itu kan sudah kemampuan maksimalnya ban. Ketika kita gas, ini torsinya 420 Nm. Biasanya mobil penggerak depan itu akan out, tapi enggak. Dia ketika kita udah menikung maksimal, kita gas, mau masuk aja. Limited slip diferensialnya juga luar biasa. Ini kelihatan sekali kalau mobil ini dibuat di trek balap. Akan tetapi, tentu tidak setiap saat pemilik Civic Type R ini akan menggunakan mobil ini di sirkuit. Untungnya mobil ini cukup enak buat dibawa harian. Ya memang itulah esensi sebuah hot hatchback. Walaupun garang di lintasan, tapi mobil itu harus tetap praktis dan menyenangkan dibawa sehari-hari. Namun memang Anda jangan mengharapkan kehematan BBM seperti mobil normal. Bagaimanapun ini adalah mesin berteknologi balap yang tentunya tidak terlalu memprioritaskan kehematan, efisiensi atau konsumsi bahan bakar. Di dalam kota, mobil ini dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobilnya hanya mencatat 8,5 km per liter. Dan di tol lumayan hemat ya, karena dia ada gigi 6 juga. Dia bisa 15,4 km per liter. Ya not bad, tapi not good juga. Dan kemudian tangkinya juga kecil, hanya di 40 literan. Jadi benar-benar gak cocok untuk perjalanan jauh. Tapi ya itu approach yang benar sih menurut saya. Karena mobil ini memang diciptakan untuk pengendalian yang sporty, kemudian main di track, di sirkuit. Jadi nggak perlu tangki bensin terlalu besar yang hanya akan menyita space dan menambah berat ketika bensin diisi penuh. Jadi konsumsi BBM memang bukan masalah di mobil ini. Tapi ada beberapa hal lain yang agak mengganggu. Yang pertama adalah suaranya. Ya ini sebenarnya bukan hanya di generasi ini ya, dari generasi sebelum-sebelumnya. Suaranya nggak jelek, tapi nggak merdu juga. Ya ada sedikit bantuan suara palsunya. Tetap enak didengar, tapi nggak yang merdu-merdu amat gitu. Bandingkan dengan mesin Type R yang sebelum era turbo. Saya pernah nyoba di Integra Type R, seperti ini suaranya.
Aduh, garingnya. 1, 2. Wah! Wow! Wow! Beda banget kan suaranya. Ya walaupun yang Integra itu sudah diganti knalpot, tapi kelihatan lah warna suaranya dan RPM yang tinggi itu bikin adrenalin itu lebih memuncak. Kemudian kekurangan yang kedua dari mobil ini, tidak ada sensor parkir dan tidak ada kamera 360. Jadi dia hanya kamera mundur. Sayang sekali, padahal sensor parkir mestinya nggak mahal. Kemudian hal yang mengganggu berikutnya adalah fitur Honda Sensing. Sebenarnya fitur Honda Sensing itu bagus ya, dia bisa mengurangi resiko ketika kita mau menabrak. Kemudian dia juga bisa adaptive cruise control, lane keep assist. Tapi untuk mobil hatchback sporty seperti ini kok kayaknya mubazir ya, nggak kepake gitu loh. Mendingan nggak usah pakai Honda Sensing, harga bisa ditekan lebih rendah lagi dan nggak terlalu ribet sistemnya gitu ya. Saya biasanya suka Honda Sensing, tapi untuk mobil sport apalagi manual lagi transmisinya kok kayaknya nggak begitu kepake. Kemudian hal berikutnya ya ini kecil sih, tapi satu kelebihan tapi punya konsekuensi. Ini saya bilang bahwa tuas transmisinya ini keren sekali, menggunakan metal berwarna silver dengan tulisan warna merah. Tapi ketika mobil itu dijemur di panas, kita masuk, panas sekali tuas transmisinya. Di sisi lain, Honda Civic Type R ini juga punya sejumlah hal menyenangkan. Yang pertama, Honda Lock R-nya ini terkeren dari hampir semua mobil sport yang pernah saya coba. Bukan hanya datanya lengkap, disajikan secara atraktif, bisa disajikan di layar tengah, bisa disajikan juga di instrumen. Dia juga dilengkapi dengan lap timer. Kemudian yang keren, dia bisa diintegrasikan melalui satu aplikasi. Kita ngerekam video ke depan lewat handphone dan bisa langsung dimasukkan data-data ini. Jadi keren sekali kalau misalnya kita mau sharing data, kita mau sharing di YouTube atau di sosial media, itu udah langsung keren sekali tampilannya hanya dari Honda Lock R-nya ini. Kemudian yang kedua yang menyenangkan adalah tombol plus R. Jadi ini adalah tombol yang langsung membuat mobil itu dalam kondisi paling agresifnya hanya dengan satu tekanan tombol, tidak perlu ngerolling di mode berkendara. Lantas hal berikutnya, mobil ini memiliki setir standar itu suede yang mewah, tapi memang mudah kotor, mudah terlihat usang lah kalau kita nggak hati-hati. Tapi untungnya setir suede itu bisa diganti dengan yang kulit, karena sebenarnya kalau di luar negeri Type R itu ada yang suede, ada yang kulit. Di Indonesia yang kulit nggak masuk, tapi ternyata setir kulitnya itu sangat mirip dengan yang dimiliki oleh Honda Civic Turbo biasa, Honda Civic generasi terbaru yang Civic RS. Dan itu nggak terlalu mahal harganya, jadi Anda bisa ganti fit langsung dan Anda punya 2 setir. Kemudian hal berikutnya yang menyenangkan adalah ini adalah sebuah Honda, walaupun ini adalah mobil yang istimewa, tapi bagaimanapun ini adalah sebuah Honda yang jaringan servisnya sangat-sangat luas, ada di mana-mana. Dan last but not least, mobil ini memiliki sistem Apple CarPlay dan Android Auto, dan Apple CarPlay-nya bisa dikoneksikan baik wired maupun wireless. Kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita. Bisa dibilang, walaupun mesin masih dibawa dari generasi sebelumnya, Civic Type R FL5 ini rasanya jauh lebih baik. Dengan beragam fitur modern, termasuk data lock, teknologi sporty yang diturunkan langsung dari balap,
penggerak depan, transmisi manual, interior serba merah. Bener-bener Civic Type R ini masih yang paling baik dan paling murni menurut saya di kelas hot hatchback. Mungkin ada yang akselerasinya lebih kuat, mungkin ada yang fiturnya lebih banyak, tapi kemurnian dan keasikan berkendara sebuah Civic Type R ini masih sangat dipertahankan, baik di jalan raya maupun di trek. Gak heran daftar tunggunya sangat panjang di seluruh dunia. Well, itulah hasil tes lengkap kami akan Honda Civic Type R ini, baik di jalan raya maupun di sirkuit internasional kebanggaan kita di Mandalika. Bagaimana pendapat Anda tentang mobil ini? Silakan cantumkan komentar Anda di bawah. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, serta subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wow.